Oke, halo semuanya, nama gue Rafita Wulandari. Gue mahasiswi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Kenalin, nama gue Ivanda. Gue mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Diponegoro. Oke, gue Hanum, mahasiswi Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Oke, jadi di jurusan ini gue itu belajar tentang managerial skills dan entrepreneurship. Jadi selain gue belajar tentang sebuah manage perusahaan, kita juga diajarin untuk memiliki jiwa entrepreneurship dari sejak awal gitu sih. Terus dari manajemen sendiri punya 4 kelas peminatan gitu. Yang pertama ada finance, operation, HR, sama marketing. Oke, karena jurusan gue jurusan Ilmu Komunikasi, mungkin banyak dari kalian tuh udah gak asing lagi dengan jurusan ini. Karena bisa dibilang juga jurusan ini tuh jurusan yang mungkin paling banyak diminati gitu ya. Nah, di jurusan ini tuh gue belajar tentang bentuk-bentuk komunikasi, gimana cara kalian berkomunikasi dengan orang, gimana proses komunikasi itu berjalan, dan juga gimana sebuah pesan tuh disampaikan dan diterima gitu. Terus di jurusan ini tuh nggak cuma ngandelin kalian bisa ngomong doang sama orang lain, tapi juga ngandelin gimana penyampaian kalian tuh yang baik dan benar. Karena kalau ngomongin berkomunikasi dengan orang lain, pasti semua orang tuh pasti bisa kan, tapi nggak semua orang tuh penyampaiannya tuh dengan benar gitu dan tepat gitu sih. Oke, jadi jurusan gue itu HI. Dan HI itu salah satu jurusan favorit di Sosum setahu gue. Ya emang favorit. Dan di HI ini kita belajar tentang dinamika hubungan antar negara secara spesifik. Dan menurut gue juga di sini intinya tuh lu dididik buat jadi seorang diplomat. Soalnya di sini belajar untuk berpikir kritis, menganalisis, negosiasi, bahasa asing juga ada, dan lain-lain sih. Kalau di mana aja sih banyak, di mana-mana, cuman ya gue sebutin beberapa deh. Kalau di PTN itu ada di UI, UGM, Unpad, Undip, UNR, di Universitas Jember juga ada. Hampir di semua universitas Indonesia ada sih, jadi kayak mau swasta pun negeri itu jurusan manajemen ini tersedia. Jadi probabilitas kalian untuk keterima di jurusan ini kalau mau masuk jurusan manajemen itu sebenarnya luas banget, kayak besar change-nya untuk bisa terima. Oke, kalau jurusan Ilmu Komunikasi banyak sih ya, mulai dari universitas negeri ataupun swasta itu ada banyak banget. Nah, setahu gue itu yang universitas negeri ada di Jakarta itu ada di UI, ada di UNJ, ada di UPN Jakarta, dan masih banyak lagi. Terus kalau yang di luar kota itu ada Unpad, UGM, UB, Undip, dan lain-lain. Terus kalau buat universitas swastanya itu ada BINUS, ada LSPR, ada Presiden University, terus juga ada UAI, terus dan pokoknya masih banyak lagi sih jurusan-jurusan di kampus-kampus lain gitu. Oke, untuk prospek kerja sendiri kayaknya nggak usah diraguin lagi karena prospek kerjanya itu benar-benar luas banget. Mungkin yang kalian semua tahu itu cuma kayak lulusan Ilkom tuh jadi jurnalis atau jadi public relation, tapi sebenarnya kalian tuh bisa masuk ke dunia advertising, broadcasting, terus juga masuk ke marketing. Dan selain itu juga kalian tuh bisa masuk ke dalam agensi, media, pertelevisian maupun instansi pemerintah. Yang penting tuh kalian di sini punya skill dan nilai jual aja sih. Prospek kerja HI itu sebenarnya banyak. Misalnya gini, jadi di HI itu prospek kerja yang paling favorit itu diplomat. Dan selain diplomat itu lu juga bisa jadi misalnya international officer, bisa jadi pengusaha, lu bisa jadi politikus, lu bisa jadi analisis internasional, lu bisa konsultan internasional, lu bisa. Intinya banyak sih, asal lu berprestasi aja di sini. Ini menarik karena menurut gue manajemen itu ilmunya cukup luas. Jadi lulusannya juga tuh kayak versatile gitu. Lo bisa apply kerja ke public sector kayak ke BI, OJK atau kementerian yang relate sama perekonomian atau keuangan. Lo bisa juga apply ke private sector kayak bank konvensional, atau lo bisa apply ke perusahaan swasta
Terus lo kalau nggak mau jadi nggak mau jadi budak korporat, lo bisa jadi independent consultant dan bisa buka usaha sendiri as an entrepreneur gitu. Terus kalau misalnya bisa gue breakdown berdasarkan peminatannya, berdasarkan peminatan finance itu, lo bisa kerja jadi manajer finansial, lo bisa kerja juga jadi credit analyst, jadinya berhubungan dengan keuangan perusahaan. Kayak kalau nonton drama startup tuh kayak Han Ji Pyong gitu. Terus kalau misalnya dari HR, lo tuh memanage perusahaan dari sisi tenaga kerjanya. Jadi lo bisa jadi staff recruiter, lo bisa jadi konsultan buat perusahaan, lo juga bisa jadi human resource manager. Terus operation, lo bisa jadi manajer operasi, lo bisa jadi manajer supply chain, lo juga bisa jadi project manager. Kalau dari marketing, lo bisa jadi marketer, lo bisa jadi sales manager, lo juga bisa jadi marketing analyst gitu sih. Untuk tahun pertama masih pengantar-pengantar gitu sih, kayak pengantar ekonomi, pengantar akuntansi, terus lo juga belajar statistika, matematika, pengantar bisnis, pengantar manajemen. Nanti di tahun kedua, di semester 2 dan 3 lo bakal belajar tentang bisnis internasional, pengantar hukum bisnis, lo juga bakal belajar tentang mikroekonomi. Nah nanti dimulai pas semester keempat, lo bakal mulai memasuki jurusan yang lo minati gitu. Maksudnya kayak peminatan lo, kalau mau masuk finance berarti jurusan lo udah mulai menjurus ke finance. Nanti kalau misalnya operation gitu, nanti di tingkat akhir lo bakal dikasih pilihan mau skripsi atau magang. Mungkin banyak yang mikir mungkin lebih enak magang ya, cuma kayaknya enggak juga, karena setelah magang kita harus bikin laporan yang sebenarnya sama juga susahnya kayak waktu kita bikin skripsi gitu. Karena gue baru 1 semester di ilmu komunikasi, yang udah gue temuin itu pastinya ada pengantar ilmu komunikasi. Di dalamnya itu kita belajar tentang komunikasi interpersonal, intrapersonal, dan juga ada mata kuliah pengantar ilmu politik, karena politik itu benar-benar berkesinambungan banget sama ilkom. Jadi kita juga belajar ilmu politik, terus ada dasar-dasar logika yang dimana di dalamnya itu kita belajar cara kita menyampaikan berkomunikasi gitu tuh nggak cuma asal ceplos doang, jadi harus didasari sama logika juga. Terus juga ada satu mata kuliah yang benar-benar gue favoritin banget, itu adalah mata kuliah fotografi, dimana di dalamnya tuh kita diwajibin buat menyampaikan sebuah pesan tapi melalui visual atau melalui hasil dari fotografi itu sendiri. Dan sebenarnya masih banyak mata kuliah yang seru-seru lagi, apalagi gue baru 1 semester, mungkin di semester selanjutnya bakal banyak lagi yang seru sih. Gue di Undip baru semester 1, gue baru dapat 9 matkul. Itu ada PKN, Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, pengantar ilmu sosial, pengantar ilmu politik, pengantar ilmu ekonomi, agama, olahraga, sama IoT. Ya itu aja. Hal menarik yang ada di jurusan gue, hal menarik yang ada di jurusan gue juga bingung apa ya. Cuman paling yang bikin gue tertarik tuh, misalnya lu suka berpikir kritis, di sini lu bisa. Lu suka bahas isu-isu global, lu di sini bisa. Lu suka komunikasi antar negara, bahasa-bahasa lain, lu di sini bisa. Dan masih banyak sih. Itu salah satunya aja, salah 3 maksudnya. Jurusan manajemen itu sendiri menurut gue udah menarik, karena di sini tuh kita diajarin buat berpikir kritis dan analitis gitu. Terus kita juga diajarin cara mengatur strategi dan taktik in terms of managing a corporation gitu. Terus karena ilmu ini cukup luas, jadi cara pandang kita akan suatu hal tuh juga jadi luas gitu sih. Menurut gue menarik banget. Terus dosen-dosennya juga kayak orang-orang yang udah benar-benar profesional di bidangnya, jadi kita bisa relate kalau dia ngajar kayak oh applicable nih di bidang ini, kayak gitu sih. Itu menurut gue menarik banget. Oke, kalau menurut gue hal-hal yang menarik itu kita tuh dituntut untuk berpikir out of the box atau berpikir kreatif, terus juga menghasilkan ide-ide yang baru gitu. Jadi kita harus keluar dari zona nyaman kita. Itu sih yang menurut gue menarik karena challenging banget. Terus juga kemampuan berbicara kita tuh benar-benar diasah banget. Jadi itu sih yang menarik. Terus juga dosen-dosennya itu rata-rata kalau ilmu komunikasi dosen-dosennya itu masih muda, jadi mereka tuh bawa materinya tuh enjoy banget, jadi sama perkuliahannya juga enjoy.
Nah kalau di ilmu komunikasi sendiri mungkin berbeda-beda di setiap universitas, tapi untuk di jurusan ilmu komunikasi sendiri dia bakal ada peminatan gitu. Nah peminatannya itu ada jurnalistik, ada public relations, sama ada broadcasting, itu aja sih. Pesan dari gue untuk para pejuang 2021, semangat berjuang dan juga yakin sama diri lo sendiri kalau lo tuh bisa gitu. Buat teman-teman yang lagi berjuang untuk 2021 nanti, semangat terus. Kalau misalnya kalian masih wondering mau masuk kemana, mungkin ini bisa membantu buat kalian milih manajemen. Terus kalau masih bingung juga bisa dikonsultasiin sama teman-teman terdekat lo atau guru BK dan orang tua. Semangat terus intinya, gue sih itu aja. Oke, jadi buat para pejuang 2021 terus semangat. Waktu kalian sebentar lagi kan, kalian 1 tahun belajar online, beban kalian pasti beda. Tapi yakin aja nanti kalian jadinya juga pasti beda, ya kayak kita. Pasti lebih keren lah, mantep. Terus buat yang pengen masuk hubungan internasional, thank you. Pokoknya gue tunggu buat kalian yang mau masuk jurusan ilmu komunikasi ya. Ya semangat. Gue tunggu lu di hubungan internasional manapun. Oke, sekian.